Kita lanjutkan perkuliahan kita dengan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah jaringan klien server. Ya, jaringan klien server. Nah, sebelumnya kita sudah praktekkan jaringan peer-to-peer. Nah, di jaringan client server ini ada satu atau lebih, satu bisa dua atau beberapa komputer yang dijadikan sebagai server murni. Ya, server murni itu maksudnya server yang hanya memberikan layanan kepada klien. Jadi dia tidak menerima layanan. Dia hanya memberikan layanan. Nah, di jaringan itu hanya dia yang bertindak sebagai server. Ya. Selebihnya adalah klien. Ada beberapa jenis server yang ada dalam jaringan client server. Di antaranya adalah database server, kemudian web server, kemudian application server, server aplikasi. Kemudian ada juga DHCP server. Itu beberapa contoh server ada dalam jaringan client server. Nah, sebagai contoh yang ingin kita praktekkan ini adalah jaringan dengan server DHCP atau DHCP server. Apa itu DHCP? DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Ya, Dynamic Host. Dynamic itu berubah-berubah. Host configuration, konfigurasi host. Protokol untuk mengkonfigurasi host. Ya, jadi DHCP server ini server yang memberikan layanan kemudahan dalam pemberian atau pengalokasian IP address dalam satu jaringan. Nah, di garis bawahi dalam satu jaringan. Nah, ini di garis bawahi ya. Satu jaringan. Apa maksudnya satu jaringan? Satu jaringan adalah sama dengan satu kelas. Jadi kelas IP address itu ada satu, ada kelas A, ada kelas B, kelas C. Ya. Nah, gambarnya seperti ini. Yang ingin kita lakukan seperti ini. Di sini kita besarkan sedikit lagi. Di sini ada DHCP server. Nah, ini DHCP servernya dengan IP address 203.111.96.1 per 24. Per 24. Ya. Kemudian dari DHCP server ini dihubungkan ke switch. Lalu dari switch ini dihubungkan ke komputer menggunakan kabel. Nah, ada beberapa komputer nanti digunakan atau dihubungkan melalui kabel. Nah, kalau di contoh ini cuma dua, ya, cuma dua. Ada PC, ada laptop. Kemudian dari switch itu dihubungkan lagi ke access point. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang access point. Jadi ini nanti tidak terlalu lama di sini. Oke, kemudian juga tidak terlalu lama bagaimana cara mengkoneksinya ke PC maupun laptop ini ya, karena sudah ada di video sebelumnya. Kemudian dari switch ini juga kita hubungkan ke wireless router. Nah, wireless router sebelumnya kita sudah singgung, tapi belum kita jelaskan. Nanti mau kita jelaskan. Apa beda access point dengan wireless router? Ya, di praktik nanti lebih mudah untuk kita pahami. Ya. Kembali lagi ke DHCP. DHCP ini fungsinya memudahkan dalam pengalokasian atau pemberian IP address. Ya, kemudahan itu tidak perlu kita isi satu persatu lagi. Nah, itu kemudahannya. Ya. Kemudahannya tidak perlu kita isi satu persatu seperti yang praktik sebelumnya.
Masing-masing komputer ini itu mendapatkan IP-nya secara otomatis, IP DHCP, otomatis ya, IP DHCP. Nah, itulah kegunaan daripada DHCP server. DHCP server itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata itu bisa berupa server yang dikhususkan, atau juga bisa berupa device atau peralatan, ya. Seperti kita tahu di modem biasanya yang dijual sekarang ini biasanya sudah ada DHCP server, bisa memberikan IP secara otomatis. Access point belum, karena access point sifatnya dia tidak memberikan IP address, tapi meneruskan IP address. Jadi dia tidak memberikan sebetulnya, tapi dia meneruskan IP address ya. Dari DHCP ini diteruskan dia ke laptop dan PC melalui jaringan nirkabel. Nah, DHCP server ini juga sering kita jumpai atau sudah ada di wireless router ya, atau router. Di router juga sudah ada dia untuk DHCP server. Jadi dia servernya ini tidak memerlukan spesifikasi yang tinggi ya. Komputer biasa dijadikan DHCP server itu bisa juga, tetapi daya tahan komputer itu untuk hidup 24 jam itu yang menjadi pertimbangan. Nah, kira-kira itu dulu penjelasannya. Nah, ini tadi satu jaringan. Nah, di sini ada jaringannya dan di sini ada satu jaringan lagi. Jadi, antara jaringan ini dan jaringan ini itu ada perbedaan, tidak dalam satu jaringan. Sementara DHCP tadi dalam satu jaringan. Oke, baik. Kita langsung praktek. Ya, kita buka aplikasinya. Saya kecilkan dulu. Oke. Pertama kita buat servernya terlebih dahulu. Kita ambil servernya. Server itu adanya di mana ya? Di N-Device juga. Ada di sini. Di N-Device. Ambil N-Device. Lalu ambil server. Server kita taruh di sini. Nah, namanya DHCP server. Dynamic Host Configure Protocol. Nah, lalu kita berikan IP address. IP configuration 203 111 96 203 111 96 1 203 111 96 1 subnet mask. Oke. Udah. Lalu kita ambil config ini tadi ethernetnya sudah kita isikan ya, 96.1. Lalu kita aktifkan DHCP-nya. Nah, ini dia DHCP ya. Nah, ini sudah on. Kemudian nama poolnya ya, pool server pool. Kemudian gateway-nya adalah 192 168 192 203 111 96.1 alamat daripada IP
server itu sendiri, ya, gateway-nya. Kemudian kita kopikan untuk dijadikan sebagai DNS-nya juga. Paste, ya. Udah. Star IP address. Maksudnya itu star IP address ini IP address yang pertama gitu ya, yang pertama untuk kita berikan kepada komputer lain. Tentu kalau satu nggak bisa lagi, ya. Satu itu dipakai oleh server. Berarti mulainya dari dua. Dari dua, ya. Ada juga orang yang buat ya dari 100. Jadi yang 2 sampai 99 itu untuk manual, 100 sampai 254 baru untuk otomatiknya. Oke, kita mulai dari 2 saja boleh. Subnet masknya juga sama. Kemudian maximum number of user, ya. Jadi kalau kita mau alokasikan itu hanya terbatas, berarti kita tetapkan di sini berapa koneksi untuk kita jadikan sebagai otomatiknya, ya. Kalau misalkan 50 berarti 2 sampai 50 itu berarti 49 kan? 49 user, ya, 49. Berarti IP-nya 2 sampai 50. Berarti ada 49 user, ya. Nah, kemudian kita save. Nah, kita save. Nah, itu tadi konfigurasinya, ambilnya nanti di DHCP, ya. DHCP ini, DHCP. Ya, sudah selesai, ya. Kemudian kita ambil switch. Ambil switch, hubungkan. Akses. Oh, salah. Ini access point. Ini dia, salah. Switch, ya. Kita hubungkan menggunakan kabel. Kabel strike. Flash Ethernet 0/1. Lalu kita coba hubungkan melalui kabel dengan untuk dua komputer ini, ya. Kita coba PC 0, ya. Kemudian laptop 0. Nah, ya. Kita hubungkan dengan kabel. Kabelnya juga straight, ya. Ya, kita tunggu lampu orange ini menjadi hijau. Satu sudah hijau, tapi belum mendapatkan IP address. Kalau belum mendapatkan, kita klik di sini, kemudian kita desktop, pilih desktop, IP configuration. Oh, rupanya dia static. Ya, kita ganti ke DHCP. Nah, itu dapat dia kan. Mulai dari 2 tadi kan. 203.111.96.2. Gateway-nya alamat daripada IP server. Ya, jadi ini dapatnya 2. Oh ya, ini tadi kita kasih label. Jangan lupa kita kasih label. 20 IP 203.111.96.1/24. Nah, ini IP DHCP server kita. Nah, ini
Juga kita ganti dari static ke DHCP. Request, nah dapat 3 otomatis. Lebih mudah. Ya. Jadi ini dengan ini sudah bisa berkomunikasi. Kita contoh ini IP-nya berapa? 3 ya. Ini sifatnya dinamik. Bisa-bisa nanti setelah kita restart dia bisa bertukar atau berubah ya. Sifatnya dynamic. Ini 3, ini 2. Kita mulai dari sini. Ping 203.111.96.3. Sudah ya, sudah. Oke. Antara PC ini dan PC ini sudah berkomunikasi dan sudah mendapatkan IP address. Nah, ini IP DHCP. DHCP ya. Sama ini juga. Atau di sini pun boleh. Nah. Oke. Nah, ya. Berarti ini sudah selesai. Sudah selesai. Berapa jaringannya? Jaringannya sama dengan yang ini. Ya. Dari mana kita bisa melihat jaringannya? Kalau per 24 berarti 3 oktet pertama. Itulah jaringannya. Nah, oktet keempat itu ditulis 0. Ya, kalau 1 itu IP address, 1 sampai 254 itu IP address. Kalau 0 itu jaringannya. Ya. Jadi kalau kita per 24 ini 3 oktet nih 1, 2, 3. Nah, ini adalah jaringannya. Ini harus sama. Tidak boleh berbeda. Jadi jaringannya ini sama. N-nya berapa? Networknya jaringannya. 203.111.96.0. 0 itu menandakan jaringannya. Ya. Ini 203.111.96.0 untuk jaringannya ya. Nah, kita tadi kan patokannya ke 1 jaringan ya. 1 jaringan. Lalu kita tambahkan access point. Access point di sini. Access point 1. Access point 1 ya. Oke. SSID Teknik Informatika. SSID Teknik Informatika. Password COVID-19 bagi ngetren. Mudah-mudahan cepat berlalu dan mudah-mudahan kita tidak terjangkit atau tidak terinfeksi. Kemudian kita ambil laptop dan PC. Laptop dan PC. Laptop 1, PC 1. Oke. Nah, cara mengkoneksinya ini sudah ada video sebelumnya, jadi ini kita percepat saja. Ya. Tadi ini juga sudah ada. Nah, ini teknik informatika. Oke, kemudian passwordnya, security-nya ini COVID-19. Oke, selesai. Statusnya port statusnya on, ini juga on. Oke, selesai. Lalu sini kita masukkan dulu WiFi adapternya. Oke, lalu kita konekkan. Oke, karena sudah ada sebelumnya, ini cepat saja. COVID-19, lalu ini kita copy untuk koneksi yang satu lagi.
belum di-connect tadi ya. Oh, belum. Pasti. Connect-nya belum diklik tadi. Nah, udah connect. Oke, yang ini sama, matikan dulu komputernya, drag and drop. Oke, hidupkan lagi, konekkan. Oke, masukkan passwordnya, connect. Kemudian kita lihat IP-nya udah DHCP. Kita lihat DHCP required file requesting IP address. Masih belum. Oh, ini belum dikoneksi. Ya. Ternyata kita lupa, ya. Belum dihubungkan. Port 0 ya, jangan lupa port 0. Tunggu sampai lampunya ini hijau. Nah, ini juga seharusnya IP-nya DHCP ya. IP DHCP. Ini sama ya. Sekarang kita lihat sudah ada IP address. Oh, sudah. Dapat 4 dia ya. Oke. Yang ini. Oh, ini belum. Ini sudah dapat 5. Dapat 5. Jadi bisa nggak ini berkomunikasi dengan ini? Kita lihat ini tadi berapa? Ini 4, ini 5. Ya. Berarti dari 5 ke ping. Kok 192 terus? Ping 203.111.96 titik ini tadi 4 5. Dari sini berarti keempat. Nah, nyambung ya. Oke. Nyambung. Ini tadi 5, dari 5 ke 4. Ya. Bisa juga kita menguji hubungan atau komunikasi itu dengan surat ya. Klik sini, klik sini. Successful. Ya, successful. Nah, kemudian begitu juga sebaliknya sudah harus bisa ya. Ini tadi dari sini ke sini, dari sini coba kita ke sini. Successful juga. Itu kalau dengan cara kirim surat. Ya, jadi ini berapa jaringannya? 203.111.96.0. Ya sama, berarti jaringannya sama. Satu jaringan. Nah, kalau satu jaringan berarti dari sini ke sini harus bisa. Karena secara teori, kalau satu jaringannya itu bisa berkomunikasi. Berbeda jaringan tidak bisa berkomunikasi. Nah, kita lihat. Kita coba. Dari ini tadi 2. Ya, ini 2. Ini 5. Kita coba dari 5 ke 2. 2 ya. Kita coba ke 2. Nah, bisa. Bisa ya. Kita coba sebaliknya. Dari sini, dari 2 ke 4. Dari 2 ke 4. Dari sini ke sini. Dari 2 ke 4. Dari ke 4. Bisa juga. Oke, selesai. Selesai yang di sini. Yang di sini selesai. Ya, selesai. Lalu kita coba menambahkan wireless router. Nah, kita lihat nanti perbedaannya. Nah, ini wireless router. Wireless. Nah, ini dia, wireless router. Tambahkan di sini.
Nah, wireless router ya. Router 0. SSID labor C. Password sama. Nah, yang kita setting SSID-nya itu adalah wireless-nya ya. Jadi yang dipancarkan itu adalah wireless-nya. Yang dipancarkan itu wireless SSID-nya itu di sini ya. Kalau tadi di port 1, kalau di access point itu port 1, kalau di wireless itu kalau di wireless router itu di wireless-nya ya. Nah, labor SSID labor C. Labor C ya. Kemudian passwordnya itu di sini COVID-19 juga. 19. Mudah-mudahan kita tidak kena dan terhindar dan wabahnya cepat berlalu ya. Nah, ini di wireless sudah selesai. Kemudian di internetnya kita buat DHCP. Internet itu maksudnya gini. Internet itu yang terhubung ke jaringan lainnya ya, jaringan lain. Kalau kita misalkan ini jaringan induk, maka yang internetnya itu adalah jaringan induknya ini ya. Ini. Nah, internetnya kita buat DHCP karena memang sudah ada DHCP server ya. Walaupun statik kita bisa juga buat. Nah, DHCP server. Lalu LAN itu adalah jaringan yang diberikan oleh wireless router tadi. Ini jaringan yang diberikannya. Ya, jaringan yang diberikannya di sini kita lihat berapa jaringan. 201.199.2.0. Berarti di sini 200.199.2.1. Nah, karena ini IP address maka 1 tidak boleh kosong. Yang kosong itu adalah jaringannya. Itu dia. Kemudian tadi sudah internetnya sudah kita buat DHCP otomatis aja. Kemudian LAN-nya 201.192.1. Kemudian wireless-nya namanya labor C, SSID. Maksudnya COVID-19. Nah, ini kita copy lagi untuk mengkonekkan nanti. Sudah selesai. Lalu kita hubungkan. Kita hubungkan ke internetnya. Internet nih, ya, internet. Kemudian kita ambil laptop dan PC. Laptop dulu. Kemudian PC. Oke, laptopnya kita berikan WiFi adapter. Oke. Kemudian kita konekkan. Dia akan membaca juga nanti access point. Nah, ini access point. Nah, ini wireless router. Kita konekkan ke wireless router. Passwordnya. Nah, udah connect. Kemudian yang ini juga kita berikan WiFi adapter. Ya, ini cepat aja. Kalau yang belum paham, coba lihat di video pertama. Lalu connect-nya ya ke labor C. Connect-nya labor C. Passwordnya. Oke. Sudah connect, kemudian sudah mendapatkan IP address. 200.199.2.100. Berarti wireless ini memulai IP address-nya secara otomatis itu mulai daripada 100 ya, 100 ke atas, berarti 100 sampai 254. Dan ini sudah ada 101. Sekarang kita coba komunikasi antara 100 ke, oh ya, ini kita buat dulu jaringannya.
networknya, net 200.199.2.0 jaringannya. Ya, jaringan untuk ini. Sebelah sini. Kalau tadi di sini 203.111.96.0, kalau di sini 200.199.2.0. Ini IP address-nya 101, 100, ini 101. Kita coba komunikasi. Ping 200.199.2.101. Oke, sudah? Ya, begitu juga sebaliknya. Ping ke 100. 200.199.2.100. Oke. Udah bisa. Ini pun sudah bisa. Coba. Successful yang bawahnya ya. Yang bawahnya. Dari laptop 2 ke PC 2. Laptop 2 ke PC 2. Nah, secara teori berbeda jaringan. Ini dan ini sama. Tapi dengan ini berbeda. Ini dengan ini berbeda. Ini dengan ini berbeda. Secara teori, komputer yang di sini tidak akan bisa berkomunikasi dengan yang sini. Yang ini maksudnya ya. Ini dan ini. Ya. Secara teori tidak bisa berkomunikasi. Namun secara praktek mari kita lihat. Berarti ini tadi, atau dari sini saja. 96.3 ya. Kita coba ke 2.100 di sini ya. Ping 200.199.2.100 tadi. 100 itu yang di sini. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Berarti teorinya terbukti. Teorinya terbukti. Itulah perbedaan jaringan, ya. Perbedaan jaringan. Berbeda dengan jaringannya. Lalu, kalau misalkan ini sumber internet, lalu ini bisa mendapatkan internet. Nah, itu perbedaannya. Tetapi kalau komunikasi yang lain tidak bisa. Ya. DNS servernya. Jadi kalau internet itu menggunakan DNS server juga. Nah, DNS servernya kan dapat ya. DNS server itu ini. Kita set tadi IP address ini sebagai DNS servernya juga. Maka DNS server itu didapatkan. Melalui DNS server inilah terhubung router dengan wireless router dengan DHCP ini. Ya. Lalu bagaimana caranya agar komputer sini yang berbeda jaringan ini bisa berkomunikasi? Nah, itu di pembahasan berikutnya. Nah, untuk ini sampai di sini saja ya. Lalu apa yang harus kita lengkapi lagi tadi? Ini labelnya nih ya. Ini yang labelnya belum. SSID tabur C. Oke, kemudian passwordnya sama dengan tetangganya. Tadi kita coba dari sini ke sini. Sekarang kita coba dari sini ke sini. Ini 5 tadi ya, 203 115. Ini ping 203.111.96.5. Itu ini. Oh, ternyata bisa ya. Oke. Berarti yang dari sini ke sini yang tidak bisa.
Oke, juga tidak bisa. Coba dari sini ke sini. Ting 200.199.2.101. 101 itu yang ini. Nah, oke, juga tidak bisa. Jadi yang bisa tadi itu dari kelompok ini ke sini ya. Yang bisa tadi itu dari kelompok ini ke sini. Dari kelompok ini ke sini tidak bisa. Mestinya juga dua arah. Kalau misalkan dari sini ke sini bisa, mestinya dari sini ke sini juga bisa. Itu baru normal ya. Oke. Sudah selesai, kita tinggal tambahkan judulnya jaringan dengan DHCP server. Jaringan dengan DHCP server. Kemudian kita simpan. Save, karena tadi belum di save. Dokumen saja, jaringan. Oh, besar semua. Jaringan dengan DHCP server ya. Oke. Nah, untuk para mahasiswa nanti tetap ini dibuat, dipraktekkan, lalu disimpan dengan nama Anda, kemudian spasi jaringan dengan DHCP server. Ya, tetap dikirim ya untuk tugas. Jadi nanti penilaian kita karena kondisinya seperti ini, COVID-19 ini kita tidak bisa tatap muka. Nah, kemungkinan nilai-nilai itu akan sangat banyak diambil daripada tugas-tugas. Walaupun nanti UAS tetap ada, namun tugas-tugas ini akan memberikan kontribusi yang besar kepada nilai akhir, ya. Oleh karena kita kondisinya seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dipraktekkan. Demikian, terima kasih, ya.